Mana yang lebih afdol, membaca basmalah dikeraskan atau disirkan? Dan apakah basmalah termasuk bagian surah Al-Fatihah? Barakallahu fiik kepada saudara penyanyi. Kalau kita perhatikan, yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mensirkan basmalah. Kalaupun beliau membaca basmalah, maka yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mensirkan basmalah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik fi Sahihain. Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yabda'una bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwalil qira'ah wa la fi akhiriha. Aku pernah salat bermakmum dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka mereka semuanya biasa memulai qiraatul Quran mereka dalam salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, baik sebelum membaca alhamdulillahi rabbil alamin tadi maupun setelah usai membaca. Maksudnya usai membaca Al-Fatihah di sini. Jadi sebelum Al-Fatihah, Nabi, Abu Bakar, Umar dan Uthman menurut riwayatnya Anas tidak membaca apa-apa. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi juga tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika akan membaca surat-surat pilihan. Ini menunjukkan bahwa yang paling sering dilakukan oleh Nabi adalah kalaupun beliau membaca basmalah, maka beliau mensirkannya. Basmalah termasuk Al-Fatihah atau bukan? Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama setelah mereka sepakat. Ada hal-hal yang disepakati terkait Al-Fatihah, dan ada yang diperselisihkan. Yang disepakati adalah bahwa Al-Fatihah itu jumlah ayatnya 7. Al-Fatihah jumlah ayatnya adalah 7. Ini jelas sekali. Bahkan ada nas Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sebagaimana di surat Al-Hijr kalau nggak salah ya. Dan kami telah memberimu sab'an 7 ayat minal mathani yang diulang-ulang, karena Al-Fatihah itu selalu kita baca dalam salat kita. Wal Qur'anal azim yang juga disebut sebagai Al-Qur'anul azim. Jadi Al-Qur'anul azim atau as-sab'ul mathani itu adalah sinonim, nama lain dari surah Al-Fatihah. Jadi ini sepakat. Al-Fatihah jumlah ayatnya adalah 7 ayat. Apa yang mereka perselisihkan? Yang mereka perselisihkan tentunya adalah penentuan mana ayat yang pertama dan mana ayat yang berikutnya yang ketujuh. Ketika mereka berbeda pendapat dalam menentukan mana ayat yang pertama, otomatis ayat yang kedua dan seterusnya juga akan berbeda. Sebagian mengatakan ayat yang pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan itu juga berdasarkan sejumlah atau berdasarkan mushaf, salah satu naskah mushaf yang valid yang mencantumkan Al-Fatihah sebagai ayat pertama dari yang mencantumkan basmalah sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ulama yang lain mengatakan, setahu saya ya, seingat saya adalah mazhab Maliki, menyebutkan bahwa ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini wallahu a'lam lebih rajih. Karena apa? Karena dalam hadis yang sahih disebutkan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Ini adalah hadis qudsi ya. Qasamtus salah, Allah mengatakan bahwasanya Allah membagi as-salah. As-salah adalah nama lain dari Al-Fatihah. Bukan salat yang berupa ibadah dengan rukuk dan sujud, bukan, tapi as-salah di sini adalah nama lain dari Al-Fatihah. Kenapa kita maknai seperti itu? Karena konteks hadisnya jelas sekali. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah au qultu hamidani 'abdi. Ketika si hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani 'abdi. Hambaku
memujiku. Jadi menyifatiku dengan sifat-sifat yang baik. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah athna 'alayya 'abdi. Ketika sang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab, hambaku mengulangi lagi pujiannya. Karena ats-tsana itu adalah tikrarul hamd. Pujian yang diulang itu namanya tsana. Sekali memuji namanya alhamd. Fa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika si hamba mengatakan maliki yaumiddin, Allah akan mengatakan majjadani 'abdi. At-tamjid itu kurang lebih maknanya adalah pengagungan, pemuliaan. Hambaku memuliakanku atau menyanjungku, kurang lebih seperti itu ya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau si hamba mengatakan hanya kepada, ayat yang artinya hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta tolong, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah yang membatasi antara aku dan hambaku. 3 ayat yang pertama itu semuanya untuk Allah. Ayat yang ini adalah pemisahnya, penyekatnya. Setelah itu semuanya untuk hambanya. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Maka ayat-ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini permintaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dibagi 3. Yang terakhir itu mulai ihdinas siratal mustaqim. Ini dianggap sebagai ayat yang ke-5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Ini apabila dimulai dari ayat alhamdulillahi rabbil alamin, dan ini adalah dalil yang merajihkan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun ada juga pendapat lain yang itu termasuk pendapat yang mu'tabar, pendapat yang memiliki alasan, dan juga bukanlah pendapat yang keliru ya, bukan, yang mengatakan bahwa ayat yang pertama itu adalah dari Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal, ini masalah ijtihadiyah. Bagi yang ingin mengikuti pendapat yang pertama, ahlan wa sahlan ya, silahkan. Mereka memiliki salafnya, memiliki ulama-ulama yang mengatakan seperti itu dari kalangan ahlu sunnah. Dan bagi yang merajihkan pendapat yang kedua juga, ini merupakan pendapat yang mu'tabar. Yang penting 7 ayat. Al-Fatihah jumlahnya adalah 7 ayat. Khilafnya adalah pada basmalah itu masuk sebagai salah satu ayat Al-Fatihah ataukah tidak. Itu yang diperselisihkan.